kecelakaan akibat kerja. Nah, ini klasifikasi kecelakaan kerja. Nah, berdasarkan standar Australia, Amerika Serikat ya tahun 90 ya. Ini ada beberapa klasifikasi kecelakaan kerja. Nah, tergantung dari instansi atau perusahaan itu sendiri ya. Nah, ini dijelaskan kalau untuk standar 185 strip 1 tahun 90. Nah, klasifikasinya bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian berarti jatuh dari ketinggian ya. Terus yang kedua jatuh dari ketinggian yang sama. Maksudnya apa ini? Maksudnya ya jatuh pada lantai yang dengan ketinggian yang sama, jatuh dari lantai ya. Terus yang ketiga menabrak objek dengan bagian tubuh. Nah, ini jelas kalau ini ya. Terus terpajan oleh getaran mekanis. Terus yang berikutnya tertabrak oleh objek yang bergerak. Nah, ini objek yang bergerak berarti misalkan kamu tertabrak forklift atau ya. Terus yang berikutnya terpajan oleh suara keras tiba-tiba. Paham kali ini ya. Terus berikutnya terpajan suara yang lama. Nah, kemudian ada terpajan tekanan yang bervariasi lebih dari suara. Nah, kemudian ada juga pergerakan berulang dengan pengangkatan otot yang rendah. Nah, pengangkatan otot yang rendah misalkan nih contohnya, kamu mau mengangkat galon air, ya posisinya membungkuk, ya, dan itu terjadi berulang-ulang. Jadi lama-lama pinggangmu akan terasa sakit, ya. Mengangkat galon yang benar itu kamu harus jongkok dulu, baru diangkat. Jangan membungkuk. Nah, kalau membungkuk, punggung belakang bisa cedera. Ini yang berikutnya ada otot tegang lainnya dan lain-lain ya. Yang di sini ada pertanyaan, jelas nggak ini kira-kira? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Nah, ini jelas. Jelas. Kalau saya tanya gimana? Terpajan itu apa? Ayo, terpajan itu apa? Terpajan, terpapar gitu, Pak. Beda, terpajan, terpapar beda. Beda. Kalau terpajan itu baru mau terpapar ya. Misalkan kamu berada di industri pengecoran logam ya, ada panas yang akan mendekati kulitmu. Ya, sebelum mendekati kulitmu, nah itu namanya terpajan. Nah, setelah terpajan baru terpapar. Kalau terpapar udah kena, ya, udah kena terpapar itu. Kalau terpajan baru mau terpapar gitu ya. Paham kira-kira bedanya ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Amannya, merem ini ya. Oke, lanjut. 1. Klasifikasi kecelakaan kerja. 1. Kontak dengan listrik. 2. Kontak atau terpajan dengan dingin atau panas. 3. Terpajan radiasi. 4. Kontak tunggal dengan bahan kimia. 5. Kontak lainnya dengan bahan kimia. 6. Kontak dengan atau terpajan faktor biologi. 7. Terpajan faktor stres mental. 8. Longsor atau runtuh. 9. Kecelakaan kendaraan atau mobil. 10. Lain-lainnya dan mekanisme cedera berganda atau banyak. 11. Mekanisme cedera yang tidak spesifikasi. Nah, ya ada yang kurang jelas nggak ini? Kira-kira ada yang kurang jelas nggak ini? Paham kira-kira ini ya? Maksud dari mekanisme cedera berganda itu apa ya, Pak? Lah, mekanisme cedera berganda atau banyak. Nah, ini cedera yang apa namanya ya? Berlangsung berbarengan gitu ya. Misalkan kamu
habis ngelas, terus kena cahaya, matamu itu kena cahaya, terus kamu kaget. Kaget terus alat lasmu itu jatuh, menimpa tubuhmu. Nah, jadilah terjadi cedera yang berganda atau banyak. Asalnya gini, kamu udah jatuh tertimpa tangga, ya, seperti itu ya. Sudah jatuh tertimpa tangga, ketiban kaleng cat, dioker-oker kucing lah kasarnya gitu ya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Paham, Nah, Pak. sudah jatuh tertimpa tangga, kejatuhan ember, kejatuhan cat, lah berulang-ulang lah seperti itu ya. Terus terpajang faktor stres mental. Nah, ini sering terjadi di perusahaan yang apa ya namanya ya, multi apa ya, perusahaan yang pressure-nya tinggi ya. Misal biasanya perusahaan ini perusahaan Asia ya, Asia. Perusahaan dari Jepang atau perusahaan Korea atau perusahaan dari Cina. Itu biasanya pressure-nya lumayan tinggi ya. Kamu misalkan bekerja nanti di perusahaan Korea misalkan ya. Di situ kamu akan menemui hal-hal yang berbeda dari kehidupan sehari-harimu. Jadi kamu harus siap ya. Banyakkan orang asing seperti Korea, Jepang yang tidak memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar atau sopan gitu ya. Mereka kalau marahin bawaannya dengan kata-kata yang agak kasar ya. Tapi bagi mereka itu apa ya, kata-kata yang halus ya. Tapi bagi kita sangat-sangat kasar. Nah, hal ini sebabkan mereka belum tahu bahasa atau culture dari kebiasaan kita. Misalkan kamu jangan kaget nanti kalau kamu udah kerja dikatakan bodoh ya. Indonesianya bodoh ya. Jangan kaget ya. Mereka bisa biasa seperti itu. Terutama orang-orang yang ekspatriat dari ekspatriat yang baru datang atau baru menetap di Indonesia dan baru belajar bahasa Indonesia. Mereka kalau marah cenderung kata-katanya sangat kasar ya. Kamu jangan kaget ya. Nah, ini salah satu contoh terpajang faktor stres mental. Ya. Terus yang berikutnya ini dampak kecelakaan kerja. Nah, ini ya, tanda panah ke kanan. How losses occur? Bagaimana kerugian terjadi? Berarti arahnya kan ke kanan. Berarti dari awalnya dari lack of control atau kurangnya kontrol dari sebuah sistem atau standar ya. Terus setelah itu terjadi permasalahan yang diakibatkan kekurangannya proses kontrol itu sendiri ya, yaitu masalah pekerjaan, masalah personal dan segala macamnya. Setelah itu mengakibatkan kegagalan dalam sebuah proses produksi. Ya, setelah proses produksi gagal, akhirnya terjadi sebuah kecelakaan. Nah, karena kecelakaan maka terjadi kerugian. Nah, ini tanda panah yang ke arah kanan dari lack of control sampai terjadinya loss. Ya. Nah, kalau penyebabnya berarti tanda panahnya ke arah kiri. Kenapa terjadi kerugian? Nah, kerugian terjadi karena ada sebuah insiden. Nah, insiden terjadi karena ada kejadian kondisi yang tidak standar. Kondisi yang standar mengakibatkan proses produksi terhenti. Nah, proses produksi terhenti disebabkan oleh personal faktor atau sistem dari pekerjaan itu sendiri. Nah, personal faktor berawal dari sistem yang tidak bisa dikontrol dengan baiknya. Ini dampak dari kecelakaan kerja ya. Kalau ke arah kanan, bagaimana losses itu terjadi? Kalau sebelah kiri, mengapa losses itu terjadi?
Terus yang berikutnya cedera akibat kecelakaan kerja. Ya, siapa ini yang baca selanjutnya ini? Alif, baca Alif. Iya Pak, oke Pak. Cedera. Cedera akibat kecelakaan kerja. Pengertian cedera berdasarkan Heinrich et al. 1980 adalah patah, retak, cabikan, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor 2008 menyatakan bahwa bagian tubuh yang terkena cedera dan sakit terbagi menjadi 1. Kepala, mata, leher, batang tubuh, ada bahu dan punggung, alat gerak atas, lengan tangan, pergelangan tangan, tangan selain jari, jari tangan. Alat gerak bawah yaitu lutut, pergelangan kaki, kaki selain jari, kaki, jari kaki, terus sistem tubuh dan banyak bagian. Nah, ini cedera akibat kecelakaan kerja ya. Berdasarkan penelitian Heinrich et al. Ya, bisa dibagi menjadi beberapa kategori ya. Susunannya dari kepala sampai bagian tubuh yang lainnya. Tujuannya apa ini? Nah, tujuannya untuk memberikan sebuah range kecelakaan kerja. Yang paling fatal tuh yang bagian mana dulu. Nah, antara range ini, antara bagian-bagian tubuh ini bisa dikasih peringkat bagian mana yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Misalkan kepala. Nah, kalau kepala cedera kan kamu karyawan udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, kepala sama mata itu paling tinggi nilainya ya. Terus yang kedua leher. Nah, terus yang berikutnya batang tubuh, bawah punggung. Nah, batang tubuh, bawah punggung masih di bawah dari leher. Terus yang lebih ringan misalnya ada alat gerak atas, lengan, tangan dan segala macamnya. Sampai ke bagian yang dari kaki dan bagian tubuh yang lainnya. Nah, peringkat ini dibuat dan bertujuan untuk memetakan cedera akibat kecelakaan kerja ya. Semakin banyak ya, misalkan semakin banyak orang yang cederanya di daerah kepala dan mata, maka nilainya akan semakin besar. Nah, semakin besar nilainya berarti kerugian yang didapatkan akan semakin besar. Jadi tujuan penelitian ini, tujuan dari standarisasi ini, yaitu untuk memetakan kecelakaan akibat kerja jika sebuah perusahaan mengalami berbagai macam kecelakaan, bagian tubuh kecelakaan mana yang paling banyak yang terjadi di sebuah perusahaan. Kalau bagian tubuh kepala dan mata yang paling banyak berarti perusahaan itu merupakan perusahaan yang berisiko tinggi ya, sangat berisiko tinggi mengakibatkan kecelakaan kerja ya. Beda lagi dengan perusahaan yang perusahaan yang finance atau di bank, mungkin kecelakaannya mungkin bagian tangan kamu kebanyakan megang mouse jadi agak pegel segala macamnya, jadi resikonya tergolong kecil. Beda lagi dengan Anda nanti kan kemungkinan bekerja langsung direct di sebuah perusahaan atau di pabrik, kamu nanti kebanyakan direct ke alat-alat produksi ya, jadi harus lebih diperhatikan ya untuk keselamatan kerjanya ya. Terus selanjutnya siapa lagi? Hasim. Sim.
Hashim. Tim. Mas, ya Hasim. Ada Hasim. Loh kok hilang dia? Tidur kali, Pak. Waduh, si Hasim tidur ini. Jaringan. Oh, enggak Kolek itu. kali Pak dia. Jaringan kayaknya, Pak. Jaringan. Molek ya. Ya udah si siapa ini? Gema, Iya. Gema, baca mah. Ya Pak. Cedera akibat kecelakaan kerja. Tujuan analisis cedera atau sakit. Tujuan menganalisa cedera atau sakit yang mengenai anggota bagian tubuh yang spesifik adalah untuk membantu dalam mengembangkan program untuk mencegah terjadinya cedera karena kecelakaan. Sebagai contoh, cedera mata dengan penggunaan kacamata pelindung. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menganalisis penyebab alami terjadinya cedera karena kecelakaan kerja. Nah, ini cedera akibat kecelakaan kerja. Ini ada tujuan menganalisa cedera ya. Analisa ini bertujuan untuk apa ya namanya ya, melihat kira-kira resiko apa yang terjadi ketika Anda bekerja di suatu bagian proses produksi ya. Misalkan Anda bekerja di bagian pengelasan, otomatis analisa cederanya Anda bisa apa ya, kira-kira kecelakaan apa yang bakal terjadi ya kalau di daerah pengawasan ya. Misalkan yang paling sering terjadi kecelakaan karena mata ya. Mata kalau udah kena sinar las akan mengakibatkan radiasi dan merusak lama kelamaan akan merusak kornea mata Anda. Makanya dibuatlah sebuah kacamata las ya. Dan dulu stop dulu ya. Iya, Pak. Jangan dimatikan. Iya, saya, Pak. Ya Pak.
Oke, lanjut ya. Ya Pak. Nah, paham kira-kira analisanya ya. Nanti di apa di teknik kerja perkakas tangan ini ada 3 macam pekerjaan yang akan Anda lakukan di kampus ya. Yang pertama itu kerja bangku, yang kedua kerja plat, dan yang ketiga kerja lasnya. Dari ketiga pekerjaan yang nanti akan Anda lakukan, yang paling banyak analisis cederanya itu bagian yang mana? Ada yang bisa jelaskan nggak? Kerja las, Pak. Nah, tuh kerja las. Kerja las ini Karena banyak hmm, kecelakaan yang disebabkan oleh kerja las. Salah satunya pernapasan, ya betul. Terus percikan apinya terkena kulit, terus cahaya las, Radiasi mata. cahaya las yang terlalu kuat untuk mata jadinya pusing. ya betul ya, betul sekali ya. Paham kira-kira ini ya. Jadi dalam pekerjaan las kita analisa dulu nih. Kira-kira apa aja yang terjadi dalam pekerjaan las itu ya. Misalkan di daerah kepala atau mata dulu. Di situ kan ada radiasi sinar dari pengelasan itu sendiri ya. Makanya dipakai kan helm ya, helm untuk menangkal banyaknya sinar yang masuk ke mata. Kalau zaman dulu, di zaman saya, kacamata lasnya masih manual, masih kita pegang pakai tangan. Kalau zaman sekarang sudah pakai langsung dipakaikan di kepala ya, jadi lebih safety lah. Jadi dua tangan bisa bekerja lebih optimal. Kalau zaman dulu enggak, satu tangan megangin helm, satu tangan megangin las gitu ya. Terus lebih kesini lagi ada juga kacamata yang nggak usah dibuka tutup. Nah, jadi otomatis ketika cahaya las masuk ke mata, kacamata itu langsung menggelapkan ya dengan sendirinya ya. Ada seperti itu. Nggak tahu kalau di kampus udah pakai yang seperti itu apa enggak? Ada yang pernah kerja las, udah mulai kerja las di Udah kampus? Pak, udah kayak gitu Pak. Udah Pak. Udah otomatis ya. Otomatis langsung gelap. Alhamdulillah. Iya Pak, otomatis Pak. Berarti kan itu kan desain dari kacamata las dibuat karena adanya analisa cedera atau sakit yang akan terjadi ya. Dan banyak macamnya kalau kerja las. Jadi Anda harus sangat berhati-hati di pekerjaan las ya.
Oke, lanjut. Ini faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Siapa ini? Bagian siapa ini? Rizky ya, Ki. Baca, Ki. Rizky apa, Pak? Ada 2 Rizky, Pak. Oh, ada Iya, dua Pak, ya. ada 2. Nama pasaran sih ya, Rizky ya. Rizky Aditya Saputra. Ayo Pak. Faktor Hmm. penyebab terjadinya KK. Faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Faktor material yang memiliki sifat dan memunculkan kesehatan dan keselamatan kerja. Faktor sumber bahaya yaitu perbuatan berbahaya. Hal ini terjadi misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan atau kecapean, sikap kerja yang tidak sesuai, dan sebagainya. Kondisi atau keadaan bahaya, yaitu keadaan yang tidak aman dari keberadaan mesin atau peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan. Faktor yang dihadapi misalnya kurangnya pemeliharaan. Iya, betul. Ini ya. Ada yang tanyakan nggak kira-kira ini? Merem ini ya, paham tuh ini ya. Yang pertama, faktor manusia yang dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ya, kalau sebuah karyawan yang nggak punya keterampilan dalam mengoperasikan sebuah alat, otomatis dia akan melakukan uji coba. Nah, uji coba ini sangat berbahaya ya. Misalkan mengoperasikan mesin bubut. Nah, kalau Anda nggak punya keterampilan itu, jadi akan lebih mudah terjadi kecelakaan kerja ya. Jadi sebelum melakukan pengoperasian, Anda diberikan pengetahuan tentang peralatan itu sendiri sebelum Anda melakukan pekerjaan itu ya. Terus yang kedua, faktor material. Nah, faktor material yang memiliki sifat dapat memunculkan kesehatan atau keselamatan kerja. Faktor material ini berarti kan seperti contohnya itu tadi ya, kerja las ya. Materialnya kan ada elektrod. Elektrod itu mengandung belerang. Nah, belerang itu kalau sudah terbakar, asapnya bisa masuk ke hidung. Nah, ini faktor material yang bisa memunculkan kesehatan ya. Terus yang C, faktor sumber bahaya. Dibagi menjadi 2, perbuatan berbahaya dan kondisi yang berbahaya. Ini jelas ini ya, ada perbuatannya dan ada kondisinya ya. Terus yang D, faktor yang dihadapi ya, ini misalkan kurangnya pemeliharaan, biasanya terjadi pada peralatan mesin produksi yang kurangnya pemeliharaan ya. Seperti misalnya mesin scrap ya. Mesin scrap kita ada yang otomatis dan ada yang setengah semi otomatis ya. Maksudnya setengah otomatis, setengah semi otomatis itu maksudnya tuasnya sudah nggak bisa dilakukan secara otomatis. Ya, otomatis tapi perlu dipegang. Nanti kalau Anda pakai mesin scrap yang di kampus ada satu yang seperti itu. Nah, itu buat latihan juga lumayan bagus itu untuk latihan feeling lah dalam melakukan pekerjaan mesin scrap ya. Salah satu latihan lah untuk Anda mengenali mesin yang Anda pakai nanti. Oh, ini mesinnya kurang ini, apa yang harus dilakukan ya. Seperti itu ya. Terus selanjutnya faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Rizky Gabriel Manalu, ayo baca. Pak. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja menurut Bennett dan Rumondang 1985 pada umumnya selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Sebenarnya, setiap kecelakaan kerja itu dapat diramakan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi sesuai dengan standar yang diwajibkan. Kecelakaan kerja yang disebabkan oleh perbuatan yang tidak selamat memiliki 80% dan kondisi yang tidak selamat sebanyak 20%. Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh
A. Sikap dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. B. Keletihan. C. Gangguan psikologis. Nah, ini kan kecelakaan kerja disebabkan paling banyak oleh perbuatan yang tidak selamat ya. Jadi 80%, sedangkan kondisi yang tidak selamat sebanyak 20% ya. Itu yang paling banyak disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri ya. Nah, seperti kurangnya pengetahuan atau keterampilan. Terus yang kedua ada faktor keletihan. Nah, yang ketiga ada faktor psikologis ya. Ini ketiga faktor ini sangat berhubungan erat ini ya. Kalau sikap kalau skillnya kurang pasti mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, kalau punya skill yang kurang, sebaiknya jangan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan mesin-mesin atau alat berat yang lain ya. Terus yang kedua keletihan. Nah, ini di luar dari skill itu tadi ya. Juga menyebabkan kecelakaan kerja yang tidak sedikit ya. Kalau orang sudah sangat letih dan jenuh, berarti konsentrasi akan berkurang ya. Sehingga mengakibatkan proses produksi akan semakin berbahaya ya. Makanya kan pemerintah sudah mengatur orang bekerja di perusahaan itu maksimalnya 8 jam per hari ya. Itu maksimal itu. Minimal ya. Setelah itu tergantung usia juga sih sebenarnya ya. Kalau awal-awal masuk kerja itu 8 jam itu bagi yang masih muda ya, tenaganya masih kuat. Itu kecil ya 8 jam itu. Tapi nanti kalau Anda sudah usianya bertambah, 8 jam itu sudah maksimal ya. Nanti kalau Anda masih baru masuk ke dunia kerja, Anda akan sering ditawari lembur atau overtime. Nah, biasanya overtime itu sampai jam 9 malam ya. Jadi bisa 10 jam atau 12 jam ya. Silakan kalau Anda mau mencari duit sebanyak mungkin kalau masih muda. Tapi lihat kondisinya. Kalau orang sudah letih, itu kerjaan akan tidak maksimal. Ya. Biasanya bagian kepegawaian sudah memperhitungkan faktor kelelahan karyawan dalam bekerja itu seberapa jam sih. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak akan asal-asalan memerintahkan karyawannya untuk bekerja di atas jam kerja normal. Terus yang ketiga ada gangguan psikologis. Nah, ini gangguan yang tidak bisa diprediksi ya. Misalkan Anda bekerja di rumah ada masalah keluarga, akan mengakibatkan konsentrasi juga berkurang. Seperti itu contohnya ya. Terus yang berikutnya, nah ini ada teori penyebab kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja akan berdampak seperti domino. Ya. Satu kali kecelakaan kerja terjadi akan mengakibatkan proses produksi bagian depan akan terhenti juga. Nah, ini sangat-sangat beruntun ya, berdampak sistemik lah kecelakaan kerja itu. Misalkan kalau zaman dulu itu saya waktu kerja di perusahaan ada orang maintenance yang memperbaiki saluran kabel, terus dia kena setrum terus meninggal. Kebetulan waktu proses closing ya atau stock taking lah atau proses maintenance dari peralatan produksi ya, dan belum pas itu nggak ada proses produksi. Nah, dari situ memang pada proses produksinya tidak menimbulkan kerugian atau loss ya, tapi dari segi manajemen itu lossnya sangat besar ya, efeknya itu sistemik.
Ya, misalkan kecelakaan sampai meninggal ini sampai terblow up keluar, itu akan mengakibatkan perusahaan akan dicap jelek ya. Jadi nggak bisa memenuhi zero accident ya. Misalnya, ya. Oh, di perusahaan ini kemarin ada yang meninggal, wah. Orang nanti bayar akan melihat, wah perusahaan ini kurang safety. Ya. Jadi berdampak nanti berkurangnya orderan dari perusahaan lain. Seperti itu ya dampaknya. Belum lagi masalah asuransi. Asuransi kita perusahaan pasti akan membiayai semua asuransi segala macamnya. Ya. Itulah dampaknya sangat-sangat sistemik ya, seperti efek domino. Ini ada teori Bird and Loftus, ya, ini nanti baca sendiri aja ya. Terus ini ada teori Swiss cheese. Nah, ini terjadi karena adanya kurang interaksi antar departemen ya. Kecelakaan kerja terjadi ketika kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam sebuah sistem produksi ya. Kegagalan suatu proses dapat dilihat sebagai lubang dalam setiap lapisan yang berbeda. Ya, ini ya apa namanya ya? Kurangnya komunikasi atau interaksi antar departemen maupun antar karyawan. Ya, jadi banyak sesuatu yang miskomunikasi. Jadi mengakibatkan sebuah kerugian tersendiri ya. Terus berikutnya, nah, ini siapa ini yang baca ini? Julman Siregar. Jul, baca Jul. Jul. Ya, Pak. Nah. 6. Teori penyebab kecelakaan kerja. Sebab-sebab suatu kecelakaan dibagi menjadi A. Direct cause. Direct cause sangat dekat hubungannya dengan kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada saat kecelakaan tersebut terjadi. Kebanyakan proses investigasi lebih konsentrasi kepada penyebab langsung terjadinya suatu kecelakaan dan bagaimana mencegah penyebab langsung tersebut. B. Latent cause. Tetapi ada hal lain yang lebih penting yang perlu diidentifikasi, yakni latent cause. Latent cause adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya, di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Ya, ini pahamnya ini ya. Ada direct cause, ada latent cause. Oh, direct cause masih apa namanya ya, langsung di tempat kejadian pada saat kecelakaan terjadi. Nah, terus kalau direct cause masih bisa dicegah ya, karena efeknya sudah bisa dianalisa dan lebih jelas ya, bisa diinvestigasi ya. Yang bahaya itu latent cause. Nah, latent cause ini biasanya sesuatu yang berbahaya tapi dilakukan terus-menerus. Ya. Akhirnya kecelakaan itu bisa terjadi. Gitu. Jadi sesuatu yang diremehkan gitu rasanya. Tapi dibiarkan ya. Sesuatu yang salah dilakukan terus-menerus. Jadi tinggal menunggu aja gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini kategori kecelakaan kerja dalam undang-undang perburuan ya. Kecelakaan kerja yang di cover oleh perusahaan atau instansi itu ada dua. Yang pertama itu kecelakaan di industri, yaitu kecelakaan yang terjadi waktu Anda bekerja di perusahaan atau instansi. Terus yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan menuju perusahaan atau industri. Ya, ini dua hal ini yang di cover sama perusahaan atau asuransi jika terjadi kecelakaan kerja. Ya, jadi kecelakaan di perusahaan dan kecelakaan dalam perjalanan waktu Anda berangkat ke tempat kerja. Jadi jangan salah, kalau Anda berangkat ke tempat kerja, ya naudzubillah ya, terus
Anda terjadi kecelakaan, Anda mendapatkan asuransi dari perusahaan atau instansi itu. Beda lagi Anda setelah pulang kerja. Kalau pulang kerja terjadi kecelakaan, Anda nggak dapat di-cover, nggak dapat asuransi. Jadi dua hal ini yang diasuransikan oleh perusahaan Anda nantinya ya. Kecelakaan di industri dan kecelakaan dalam perjalanan di industri. Nah, ini ada analisis kecelakaan kerja. Ini baca sendiri aja ya. Nah, ini kita lanjut ke budaya kerja. Budaya kerja yang pertama kali didengungkan oleh budaya perusahaan-perusahaan Jepang ya. Mungkin Anda sudah mengenal adanya 5S atau 5S. Kalau di kita ada 5R ya. Awalnya 5S ini dikenalkan oleh budaya Jepang ya. 5S ini ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, ini nanti kalau Anda sudah bekerja di perusahaan, Anda pasti melakukan 5 hal ini. Nah, setiap negara mengadopsi dan mengadopsi dan mengadaptasi 5S ini ke bahasanya masing-masing. Ya. Kalau di bahasa Inggrisnya 5S itu ada short, ada stabilize, ada shine, ada standardize, ada sustain ya. Tapi yang aslinya 5S itu ada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Nah, kita bahas ini ya satu persatu. Nah, ini yang pertama ada Seiri. Seiri itu ringkas, sisih, keteraturan, pemilihan, atau sort. Sort itu sortir ya. Ada yang bisa menjelaskan nggak ini Seiri ini? Ada yang bisa menjelaskan? Seiri. Seiri. Halo? Halo. Halo, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa menjelaskan nih Seiri? Halo, Pak. Ya, yang tidur semua kamu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Apa enggak Seiri? Coba siapa yang bisa menjelaskan Seiri itu apa? Itu Misalkan gini, halo? Seiri itu menyusun ya, Pak? Yang tidak diperlukan. Betul. Menyingkirkan barang. Yang tidak diperlukan. Nah, Dan dibutuhkan, Pak. ya betul. Nah, gini, Seiri itu gini. Aduh, suara bergumuh itu apa sih? Suaranya bergerumun ini. Seri itu gini. Misalkan Anda di tempat kerja bangku ya. Pilih barang-barang atau perkakas Anda yang Anda butuhkan. Misalkan ada kikir ya. Kerja bangku itu ada kikir, ada alat ukur jangka sorong, ada penyiku ya. Kalau Anda ngikirnya proses mencari kerataan atau kesikuan, berarti kan benda yang ditaruh di meja itu hanya ada kikir, beberapa jenis kikir, sama alat ukur, jangka sorong, dan penyiku. Itu aja yang taruh di meja. Ya. Jangan sampai peralatan yang nggak dibutuhkan waktu proses penyikuan atau perataan itu ditaruh semua seperti palu, penitik. Jangan ditaruh semua seperti itu ya. Tujuan Seiri itu ringkas. Ya, peralatan yang dibutuhkan saat itu Anda sort, Anda pilah, Anda simpan di situ. Jadi ketika Anda membutuhkan, Anda bisa memakai peralatan itu. Jangan menaruh barang atau peralatan yang enggak dibutuhkan. Bisa itu ringkasnya seperti itu ya. Mengisikan peralatan yang enggak dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, begitu juga pada proses setelah
proses perataan segala macamnya. Perataan selesai, siku udah selesai tercapai, baru ada proses penggoresan maupun penitian. Nah, jadi peralatan dipakai penggaris sama penggores, penitik, dan palu. Itu aja ditaruh beratnya. Jadi peralatan yang nggak dipakai ditaruh di laji sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan. Nah, itulah seiri. Seiri ini nanti di perusahaan atau di pabrik itu sangat-sangat diterapkan ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita bisa mendata peralatan atau stok yang ada. Kalau stok yang ada disusun secara tidak beraturan, nanti Anda akan kesulitan mencari barang yang Anda butuhkan. Paham ini ya, Seri. Yang kedua, Seiton. Nah, Seitonnya apa? Masa setan itu setan ya? Seitonirojim gitu ya. Seiton itu rapi, artinya menyusun barangnya secara rapi agar gampang dijangkau. Betul, ya betul semua. Anda paham ya? Yang berguna agar mudah dicari, Pak. Seiton itu menyusun dengan rapi barang-barang yang Anda butuhkan. Jadi set in order ya. Disusun berurutan berdasarkan kepentingan atau kepentingan alat itu sendiri. Taruh jangan berjauhan dengan tempat kerja Anda. Ini lebih rapi ya. Setelah seri itu Seiton. Nah, seri tadi kan meringkas. Seiton itu merapikan. Ya. Setelah rapi, Seiso. Nah, Seiso ini setelah Anda meringkas, terus merapikan, terus jadi Seiso itu resik. Nah, setelah Anda bekerja, Anda usahakan membersihkan tempat area bekerja Anda dan menaruh kembali peralatan Anda di posisi semula. Ya. Sehingga untuk besoknya lagi Anda bisa langsung memakai peralatan Anda dengan cepat, nggak usah nyari-nyari lagi. Itu Seiso. Kalau tempat kerja Anda berantakan segala macam, otomatis nanti Anda kesulitan dalam mencari peralatan Anda. Terus ada Seiketsu. Nah, Seiketsu. Ada yang tahu Seiketsu apa? Rawat, Pak, rawat. Merawat Merawat apa? peralatannya, Pak. Merawat peralatan yang merawat atau menjaga kebersihan, Pak. Iya, betul. Seiketsu itu enggak hanya itu ya, Seiketsu. Seiketsu itu akumulasi dari seri, Seiton sama sama Seiso ya. Itu akumulasi dari ketiga sebelumnya. Ya, setelah ringkas terus rapi terus bersih. Seiketsu itu merawat kegiatan sebelumnya ya. Setelah ringkas, rapi, resik ya. Nah, kalau nggak dirawat, maksudnya dirawat itu kegiatannya yang dirawat itu ya. Kegiatannya dirawat dengan melakukan standarisasi gitu maksudnya. Bukan hanya merawat peralatanmu, enggak, merawat kegiatanmu. Nah, bagaimana 5S ini dirawat agar terus-menerus dilakukan. Itu maksudnya seperti itu Seiketsu itu. Ya, paham kira-kira ya? Pahamlah, merem ya. Paham, Pak. Terus yang ketiga Shitsuke. Nah, Shitsuke itu rajin. Nah, setelah Seiri, Seiso, Seiri, Seiton, Seiso sama Shitsuke ya. Kayak Seiketsu tadi. Maka dilakukan Shitsuke. Nah, setelah terjadi Seiketsu, merawat tadi, otomatis harus dilakukan berulang-ulang ya. Jadi menjadi sebuah kebiasaan. Ya.
kedisiplinan, dan pembiasaan. Nah, awalnya dari situ. Yang terakhir itu Shitsuke. Jadi melakukan kebiasaan dalam keempat hal sebelumnya, keempat S yang sebelumnya. Jadi terjadilah proses 5S yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, ini yang disebut dengan continuous improvement. Ya, perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini ya. Terus berikutnya ada keselamatan kerja di bengkel mekanik ya. Siapa ini yang baca ini? Andi, Izul. Andi. Dik, bangun Dik. Andi. Andi, Izul. Halo, tes. Masuk, masuk. Andi, Izul. Keselamatan kerja di bengkel mekanik. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjamin proses produksi agar berlangsung secara aman, efisien, dan produktif. Mengidentifikasi langkah-langkah keselamatan kerja. Sebelum kita melaksanakan praktek atau kerja, kita harus mampu mengidentifikasikan atau mengelompokkan keselamatan kerja, antara lain A. Keselamatan operator pakaian, sepatu, kacamata, helm, dan lain-lain. B. Keselamatan mesin, yaitu N, V, F, T, dan tool. C. Keselamatan alat pendukung, alat potong, alat ukur, dan lain-lain. D. Keselamatan benda kerja, yaitu terpenuhi poin A, B, dan C. Nah, paham ini ya, pengertian selamat kerja tadi udah. Bagaimana melakukan sebuah pekerjaan yang aman, efektif, dan efisien ya. Terus berikutnya ada identifikasi langkah-langkah keselamatan kerja. Ya, keselamatan kerja itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu keselamatan operator. Operator biar selamat apa? Pakailah APD yang sesuai ya. Sesuai di tempat Anda bekerja. Terus yang B, keselamatan mesin ya. Keselamatan mesin juga perlu diperhitungkan. Anda harus memperhitungkan N, V, F, T, dan tool. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? N itu RPM, putaran dari mesin yang akan Anda gunakan. Ya, itu sangat berpengaruh. N. Kalau misalkan benda kerja Anda memakai besi ST37, berarti kan kekuatan tariknya 37 kg per milimeter persegi. Nah, benda kerja seperti ini kalau dibor dengan mata bor yang diameter 10 mili, maka dibutuhkan RPM sekian. Nah, kalau RPM-nya terlalu tinggi, mata bormu akan patah, gitu ya. Kalau terlalu rendah, proses produksinya akan lama, gitu ya. Jadi harus yang paling optimal. Itu dari segi N ya, RPM atau rotasi. Terus V itu kecepatan dari pemotongan. Nah, setiap benda kerja atau bahan kerja, bahan besi ya, atau aluminium segala macamnya, mempunyai kecepatan potong masing-masing ya. Yang kalau besi ST37 mempunyai kecepatan potong itu kira-kira antara 20 sampai 25 meter per menit ya, misalkan ya. Nanti dikalikan lagi sehingga didapatkan RPM mesin yang dibutuhkan. Terus F itu depth of cut atau kecepatan asutan, kecepatan pemakanan. Itu juga diperhitungkan untuk menjaga alat-alat Anda aman atau enggak, mata bor Anda atau mesin freeze, part freeze segala macamnya itu enggak mudah rusak. T itu waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan nanti juga ada perhitungannya. Terus yang terakhir ada tool. Tool itu peralatan Anda. Terus yang C, keselamatan alat-alat pendukung. Nah, alat potong, alat ukur, dan lain-lain. Yang potong kayak gunting, ya, terus mesin potong, plat segala macam. Saat ukur yang macam-macam juga. Alat ukur itu seperti yang biasa dipakai di kerja kita itu ada jangka sorong, ada head gauge dan segala macamnya ya.
Jangan memakai alat ukur yang tidak diperuntukkan untuk pekerjaan lain itu ya. Seperti ini ya. Kalau di bengkel kita ada head gauge atau alat pengukur ketinggian ya. Di situ ada mata yang buat penggores ya. Jangan salah. Itu bisa dibuat menggores juga karena mata sensor dari head gauge itu diperuntukkan untuk menggores. Lain lagi kalau sensor diganti dengan sensor hanya untuk alat pengukur. Ya. Kalau sensor yang untuk alat pengukur dipakai untuk menggores, lama-lama alat ukur Anda akan rusak seperti itu ya. Itu yang dia ada keselamatan benda kerja. Nah, benda kerja itu keselamatan benda kerja yang akan Anda kerjakan. Misalkan Anda mendapatkan order membuat jig and fixture ya. Terus dikasih benda kerja. Benda kerjanya Anda ini ya mahalnya minta ampun. Misalkan benda kerjanya itu dari titanium. Titanium harganya puluhan juta. Ya. Kalau poin A, B, C ini Anda nggak perhatikan, otomatis akan merusak benda kerja Anda. Nah, kalau benda kerja Anda sudah rusak, berarti Anda sudah rugi berapa puluh juta untuk sebuah benda kerja. Ya. Jadi sangat berhubungan dengan yang lain-lain ya, saling mendukung lah. Terus berikutnya ini ada, nah ini contoh-contoh pengalaman kerja di bengkel. Ini ada ya, ini paham ya kira-kira ya ini proses penggerindaan. Nah, ini APD-nya itu Pak kacamata, rambut tidak boleh gondrong. Nah ini kebanyakan nih PJJ atau online nih kayaknya Anda lagi menggondongkan rambut ini ya. Mahasiswa teknik mesin nggak boleh gondrong ya Pak? Boleh ya, nanti kebanyakan Anda di mesin produksi sering terjadi kecelakaan kerja karena rambut gondrong ya, nanti kecepit segala macam. Kakak tingkatnya ada yang gondrong tadi Pak. Oh itu sementara, ntar lihat aja minggu kedua ntar habis semua itu kalau di bengkel ya. Jangan melihat kakak tingkat. Kebanyakan kalau pemotongan rambut itu terjadi ketika waktu Anda UTS maupun UAS. Nanti ya jangan kaget kalau rambutmu panjang dikit waktu UTS ada beberapa dosen yang membawa gunting. Ya siap-siap aja kamu ya. Ya, sekarang nggak kelihatan. Nanti pas waktu UTS atau UAS kamu sengaja dipetalin. Tahu dipetalin nggak kamu? Halo? Tahu petal? Petal tahu nggak petal? Petal lu dipitakin. Dipitakin tahu nggak? Tahu Pak. Nah, Pitakin tahu Pak. Nah, dipitakin motong ngawur gitu. Daripada kamu dipitakin mending kamu potong sendiri ya. Kalau dipitakin pasti kamu mau nggak mau kamu harus gundul ya. Pak, dari untuk tanya Pak. Ya. Terus ada aturan tertentu nggak Pak kalau soal rambut gitu? Ada aturannya. Pokoknya jangan ada ukurannya lah pokoknya. Saya nggak hafal untuk ukurannya. Ada aturannya itu. Nanti Anda kalau ke jurusan lihat ada standarnya lah orang bekerja itu. Iya. Anda kan tapi biasanya yang standar itu 1-2 Pak. 121 ya? Iya, 121. Botak atau Pak 121 Pak? Gua lah nggak botak, catam lah. Ini Pak saya udah botak Pak 121. Enggak, catam standar lah itu. Nanti Anda kalau kerja di perusahaan atau pabrik yang merekrut orang D3 sebagai foreman, itu kebanyakan potongannya seperti itu. Jangan kaget. Cepak boleh makanya cepak kayak gitu, potongan cepak. Jadi di perusahaan nanti Anda jangan kaget. Anda gondrong sedikit pasti dimarahin sama atasan. Karena kalau terjadi kecelakaan gara-gara rambut tuh itu kerugiannya sangat berdampak sistemik gitu ya. Makanya dibiasakan ya. Meskipun di kampus ini mungkin kita masih bisa mengontrol pekerjaan Anda karena ada pengawas waktu di proses produksi atau praktek Anda ya. Tapi nanti kalau udah di perusahaan nggak ada yang ngawasin ya,
Lebih baik Anda menghindari daripada mengobati kecelakaan gitu loh ya. Jadi di kita itu membiasakan diri ya, membiasakan diri sebelum Anda join ke sebuah perusahaan gitu loh. Itu sebuah aturan di politeknik kan ya. Paham kira-kira ya? Paham, Pak. Iya, Pak. Iya, paham, Pak. Rambutnya kayak Bapak boleh nggak, Pak? Apa? Rambutnya kayak Bapak kayak gitu, segitu maksudnya boleh, Pak? Ya boleh, kayak gini aja udah ganteng kayak gini ya. Ganteng Iya, pola. iya. Boleh. Kalau Ya. nggak belah tengah nggak asik, Pak. Ya, lanjut ya. Ini ada helm yang dipakai pada ngelas ini ya. Ini yang sebelah kanan ini ada pengelasan. Ini helm. Ini helm yang zaman dulu ya. Atau dalam pertengahan ya. Kalau zaman dulu masih ada pegangan di sini. Ya. Ada kabelas, ada baju, ada apron. Apron itu celemek ya. Kalau memasak itu celemek ya. Terus ada kaos tangan kulit ya. Ada pemegang laba, terus ada elektroda. Nah, ini proses pengelasan seperti ini ya. Ini proses penggerindaan yang tidak menggunakan kaos tangan. Ini sangat berbahaya. Ini paham ini ya kira-kira ya, merem ini ya. Terus ini pakaian. Nah, ini pakaian dan cara berpakaian yang benar dan yang salah ya. Ini rambut pendek. Nah, tadi sudah dibahas ya. Lipatan baju, kalau bajunya panjang harus dilipat. Terus buah baju, kaki baju cukup, jangan terlalu panjang. Ya, paham ini kira-kira ya? Paham. Paham, Pak. Terus ini ada persiapan di tempat kerja. Ayo coba baca ini. Siapa ini? Si kru. Baca. Iya, Pak. Persiapan di tempat kerja. Yang pertama, pikirkan selalu keselamatan dan kesehatan Anda dimanapun Anda bekerja. Bila Anda ragu-ragu mengoperasikan peralatan mekanik, alat-alat listrik yang Anda gunakan, jangan ragu-ragu bertanya. Patuhilah SOP, Standard Operation Procedure. Gunakanlah waktu istirahat sebaik-baiknya, baik di rumah maupun di tempat kerja. Pakailah pakaian kerja dan alat-alat pelindung dengan sopan, rapi, dan bersih. Yakinkanlah bahwa peralatan kerja Anda dan Anda sendiri telah siap untuk melaksanakan pekerjaan dengan aman dan benar. Patuhilah 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Diberikan saran-saran perbaikan bila ada hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya. Bila terjadi kecelakaan atau merasa sakit di tempat kerja, segera lapor kepada atasan setempat. Bantulah rekan-rekan kerja Anda bila rekan Anda membutuhkan bantuan Anda bekerja di tempat yang membahayakan. Lewatlah melalui jalan-jalan yang sudah ditentukan. Yang terakhir, yakinlah bahwa alat-alat pemadam api yang ada selalu dalam keadaan yang siap pakai. Nah, ini persiapan di tempat kerja. Nanti Anda harus membiasakan hal-hal seperti ini ya. Jadi ada SOP, ada apa namanya? 5R. R ya. Banyak macamnya. Ini harus dibiasakan ya. Kondisi di bengkel kita ya. Nanti kamu kalau udah lulus dari kampus kita, nanti kamu akan melihat di perusahaan yang berhubungan dengan pekerjaan kita, itu kondisi kerjanya mirip dengan di bengkel kita. Pasti itu udah standar itu. Kondisinya itu sama persis dengan di perusahaan-perusahaan yang mempunyai pekerjaan yang sama. Nah, kebanyakan perusahaan itu meniru atau mengadopsi dari bengkel-bengkel di politeknik ya. Itu udah standar sekali. Karena politeknik dari dulu kan udah dibuat standar ya. Dulu politeknik itu dibawa oleh dikenalkan oleh Jerman ya, Jerman sama Swiss ya.
Jadi masih banyak orang bule di sini itu. Jadi standarisasinya dari dulu zaman sampai sekarang itu sama, sehingga diadopsi oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang. Pasti Anda nanti ingat, oh dulu di kampus persis banget nih kondisinya kayak gini. Jadi Anda dari kalau udah masuk ke perusahaan pasti Anda nggak kaget. Ada yang namanya jalur buat jalan kaki, ya ada yang jalur hijau, ada jalur kuning, ada jalur merah, nggak boleh dilewati segala macamnya ya. Kecuali kalau ada perusahaan yang emang udah high tech ya, ada high tech ya, dan sudah mengurangi tenaga manusia, jadi memakai robot itu beda lagi. Ya seperti dulu saya pernah ke perusahaan di Korea ya, itu yang bawa spare part dari gudang sampai ke proses produksi itu bukan manusia lagi, itu udah pakai robot. Ya, jadi di lantai itu udah ada jalur solasi berwarna merah. Ya. Robot itu berjalan menyusuri isolasi di lantai yang berwarna merah. Ketika dia melewati yang berwarna hijau, dia berhenti sejenak. Ya. Nah, sehingga operator bisa mengambil spare part-nya dulu. Kalau sudah selesai diambil spare, operator memencet lagi robot itu, terus dia akan kembali otomatis ke gudang lagi. Seperti itu, udah seperti itu. Jadi kita mengurangi tenaga manusia. Ya. Terus ini, ya, siapa yang baca ini? Farhan, ayo Farhan baca. Farhan. Farhan siapa, Pak? Dua, Pak. Octavian. Oke, Pak. Jangan paksakan diri Anda mengangkat, menahan, mendorong dengan beban yang di luar kemampuan Anda. Dengan posisi ataupun yang mengundang bahaya. Yang kedua, carilah posisi kerja yang baik dan nyaman saat Anda melakukan pekerjaan. Hindarilah kecerobohan. Ketiga, adakan persiapan dan pemeriksaan terhadap peralatan yang akan Anda gunakan baik sebelum, pada saat, dan setelah dioperasikan. 4. Pahami benar standar urutan kerja peralatan yang Anda gunakan. 5. Beri tanda-tanda penting di mana di tempat kerja saudara bisa membahayakan orang lain, seperti benda jatuh, licin, dan bahaya lain. 6. Bersihkan kotoran-kotoran termasuk sampah, kertas-kertas, kotoran-kotoran bekas minyak, bekas-bekas makanan di tempat kerja Anda, atau sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada Anda. 7. Jangan membuang sampah puntung rokok di sembarang tempat. 8. Usahakan barang-barang yang ada di tempat kerja Anda adalah barang-barang yang akan digunakan bekerja. 9. Kembalikan peralatan kerja Anda di tempat yang sudah ditentukan dalam keadaan bersih. Oh, sudah. Nah, ini paham kira-kira ini paham ini ya. 5R Pak intinya ini, Pak. Ya, ini intinya 5R tadi ya. Ini penjabaran dari 5R itu tadi. Ya, udah paham lah ini ya. Merem ini ya. Terus, nah ini ada persiapan kerja di bengkel. Yang pertama mempersiapkan peralatan untuk pasti, mempersiapkan benda kerja, dan mempersiapkan gambar dan langkah kerja. Nah, ini sudah udah slide terakhir nih. Ada yang bertanya nggak kira-kira untuk materi kita hari ini? Sebenarnya saya mau mengasih materi tentang ergonomi, cuman ergonomi kayaknya terlalu luas ya, dibahas di skup di teknik kerja perkakas tangan. Nanti bisa melebar kemana-mana, dan kebanyakan kalau ergonomi itu lebih ke arah pembuatan produk yang bersifat ergonomis ya. Nah, kalau kebanyakan di bengkel kita makainya kan nggak terus menerus ya. Anda nggak akan memakai peralatan yang terus menerus. Kalau di perusahaan itu sudah memikirkan yang namanya ergonomi. Jadi pembuatan alat itu disesuaikan dengan bentuk tangan kita ya, supaya
tidak terjadi kecelakaan atau kesehatan kerja pada tangan Anda. Misalkan dalam pembuatan desain mouse ya. Mouse, kalau kita sering memakai mouse di meja, terus Anda bekerja di office lah, di bagian kantor, sering berhadapan dengan komputer dan memakai mouse. Lama-kelamaan Anda sehari, 2 hari, bertahun-tahun, tangan Anda yang bagian tekukan di pergelangan tangan akan terasa pegal, itu pasti itu. Makanya dibuat sebuah mousepad yang ada apa namanya? Sandarannya. Ya, sandaran buat pergelangan. Nah, itu hasil kerja dari desain ergonomi seperti itu. Ya. Terus ada lagi screwdriver atau electric screwdriver. Nah, itu juga diciptakan kalau di perusahaan yang berproduksi bertahun-tahun segala macam, dibuat screwdriver yang nyaman di tangan. Jadi mengikuti bentuk pergerakan tangan. Bukan tangan yang mengikuti alatnya, tapi alat yang mengikuti bentuk tangan ya. Sampai seperti itu kalau ergonomi. Tapi berhubung di tempat kerja kita itu kita paling banter satu praktek kamu paling berapa kali aja pakai alatnya ya. Jadi alatnya belum kebanyakan masih belum ergonomis ya. Jadi nggak akan saya bahas di pertemuan ini. Sebenarnya hari ini itu kita bahas ergonomi juga. Cuman ya nanti nggak dipakai ya percuma ya. Pak, kalau misalkan kita pakai APD, tapi kita nggak nyaman Pak, terus kerjanya jadi jelek, gimana tuh Pak? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Kita pakai APD, terus kita nggak nyaman, terus pekerjaannya jelek. Nah, ini pekerjaan apa dulu nih? Yang saya tanyakan ini? Pekerjaan apa ini? Ngelas Pak. Ngelas. Apa? Ya, contohnya ngelas. Nah, harusnya di pengelasan itu kalau dalam tahap belajar itu biasanya yang saya tahu itu nggak pakai sarung tangan dulu. Tujuannya apa? Anda mencari feelingnya dulu, ya. Feeling dalam pengelasan yang benar itu kayak gimana? Feelingnya nanti ketahuan. Seperti Anda belajar untuk belajar untuk nyetir mobil ya. Pertama-tama Anda pasti nggak pakai sendal atau nggak pakai sepatu, pakai kaki langsung. Dia tahu Anda seberapa jauh Anda memijak gas ataupun rem. Ya, intinya mencari feeling dulu ya seperti itu. Biasa. Nah, seperti contoh kerja bakti misalkan, itu harusnya pakai sarung tangan. Nah, kebetulan kita nggak pakai sarung tangan, ya, karena pekerjaannya kan mencari feeling dulu, feeling ngikir yang benar itu kayak gimana. Nah, dalam 6 kali pertemuan mencari feeling dalam proses pengikiran. Kalau udah dapat feelingnya, diwajibkan pakai APD yang sesungguhnya, seperti itu, ya. Paham kira-kira ya? Coba Pak. Paham. Ada yang tanyakan lagi nggak? Ayo bebas. Kalau kerja plat itu ngapain sih? Kerja plat itu kamu nanti dikasih job sheet, ya paling proses menggunting, menekuk, memukul dan mengelas titik ya. Jadi nanti membuat produk yang benda kerjanya dari plat. Ya, prosesnya yaitu pertama menggambar di plat, habis itu menggores, ya menggores habis itu digunting baru ditekuk sama alat tekuk, terus habis itu diassembling dengan pengelasan. Itu aja kerja plat. Kamu tujuannya harus bisa mengira-ngira berapa plat yang dibutuhkan kalau kita membuat produk seperti ini, misalkan seperti itu ya. Tujuannya itu bagaimana cara menghemat plat yang kamu gunakan. Jangan sampai
benda apa over raw materialnya lah. Jangan sampai terjadi pemborosan material. Ya. Ada lagi? Jelas paham ya? Paham Belum? Pak, jelas. Jelas Pak. Saya tanyakan lagi. Mau nanya Pak. Ayo. Nah, silakan. Pak, kalau ada kecelakaan kerja gitu ditanggung perusahaan nggak Pak? Masa asuransinya gitu? Yo pasti itu pasti. Ini pertanyaan bagus ini. Misalkan gini, kamu kok masuk ke sebuah perusahaan, kan awalnya kamu interview segala macam. Pertama kan tes tulis dulu ya, tes tulis. Habis itu interview dengan HRD. Kamu tanya di HRD itu kamu punya apa ya, psikologisnya kayak gimana, terus skillmu kayak gimana, terus setelah skill kemudian masalah hubungan sosialmu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat kondisi orang ini kira-kira cocok di perusahaan ini. Itu kalau HRD bisa melihat seperti itu. Setelah kamu interview HRD, kamu nanti di user kamu ditanyakan sama user itu calon atasanmu langsung gitu. Nah, ini udah mengarah ke like and dislike gitu ya. Kalau usermu nggak suka ya nggak suka, kamu nggak bakal diterima. Nah, setelah user kamu lolos, pasti kamu akan melalui tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini kamu dilihat, kira-kira kamu punya penyakit apa? Ya, mohon maaf, punya cacat apa, punya penyakit apa gitu. Nanti bisa dilihat. Misalkan orang ini kalau kerja di sini mudah terjangkit penyakit ini. Wah, ini susah ini orang ini, tahu-tahu mudah sakit, lama-lama sakit mulu akibatnya membebani perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kamu tes kesehatan lolos, berarti namamu bisa dimasukkan ke asuransi. Asuransi pun bikin seperti itu. Sebelum mereka mengeluarkan polis asuransi, mereka melihat kondisi karyawan sebelum masuk kerja. Ya, dites benar-benar dites kalau asuransi kesehatan itu. Misalkan dari mata minus atau plusnya berapa, terus dari pendengaran, dari bagian tubuh yang lainnya lah. Kira-kira ini karyawan kalau nantinya mempunyai riwayat penyakit enggak kira-kira. Nah, misalkan dari awal aja punya mudah terserang penyakit ini segala macam, asuransi juga mikir, wah ini nggak mungkin nggak mungkin kalau misalnya masuk ke asuransi bisa merugikan asuransi seperti itu. Ya. Nah, kalau udah sehat semua, otomatis kamu masuk ke asuransi. Di asuransi itu masuk ke perusahaan. Setelah itu baru kamu akan merasa aman karena dapat asuransi dan ditanggung kesehatanmu oleh perusahaan. Seperti itu. Jadi nggak asal. Dari proses rekrutmen karyawan sampai proses kesehatan itu diteliti. Nah, kalau udah masuk perusahaan berarti kamu secara otomatis kesehatanmu itu udah dijamin oleh perusahaan gitu loh. Jadi jangan khawatir ya. Udah ditanggung semuanya lah. Tapi ya itu prosesnya panjang emang. Ya. Nah, proses jaminan asuransi ini seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Proses asuransi dijamin ketika Anda bekerja di tempat kerja dan berangkat ke tempat kerja. Ya sampai di situ asuransinya. Kalau pulang kerja nggak ada jaminan dari asuransi. Jadi yang dijamin asuransi itu dua hal. Ketika Anda berangkat kerja dan di tempat kerja. Itu ya. Paham kira-kira ya? Paham Pak. Makasih Pak. Paham ya. Iya Pak, paham. Ada yang tanyakan lagi? Paham, Pak. Silakan. Bebas ya, nanya apa? Ini sekarang bebas saja nanyanya nih. Berarti kalau saya mau nanya Ya, Pak, siap. kalau misalkan pulang kerja itu berarti nggak ditanggung sama sekali Pak? Oh, nggak ditanggung. Kamu kan mau dimanapun. Kamu kan pulang kerja kan perusahaan nggak tahu kamu mau ngapain, iya kan? Kamu pulang kerja, kamu kemana dulu, main dulu, ya kan nggak ditanggung. Ya, tahu-tahu kamu pulang kerja, pulangnya nggak ke rumah, terus tahu ke mall, kan perusahaan juga nggak tahu. Makanya cuma yang ditanggung itu waktu berangkat. Kalau berangkat kerja, kamu pasti berangkat ke kantor, tujuannya itu bekerja
di perusahaan. Nah, tujuannya udah lain gitu loh. Kalau berangkat kerja, otomatis kamu berangkat ke tempat kerja. Kalau pulang kerja, berarti kan kamu nggak tahu, perusahaan kan nggak tahu kamu perlu habis kerja itu pulang kemana, nggak tahu juga. Makanya nggak ditanggung gitu ya. Oke, Jam, paham, Jam? Kalau meninggal gimana, Pak? Maksudnya? Ya, Pak. Kalau kecelakaan kerja terus meninggal gitu, ada santunan apa gimana, Pak? Oh ya pasti ada santunan. Itu ada hitungannya sendiri kalau meninggal itu. Nasi Ya. kuning. Nasi kuning. Ya, orang meninggal itu pasti ada santunan biasa. Pasti itu. Tapi dihindarilah hal seperti itulah, ya. Yang lain coba ada yang tanyakan lain? Ya. Baju wearpack-nya kapan dibagi, Pak? Baju wearpack. Wah, itu jangan nanya ke saya itu. Emang saya tukang jahit apa? Sama jakun, Pak. Apa itu? Jakun itu apa? Ini, Pak. Jaket kuning, Pak. Oh, jaket kuning. Almater. Itu tanyakan ke bagian administrasi. Ya, itu kejurusan lah. Saya aja belum dapat jaket kuning, kamu kok jaket kuning. Ya, ada yang lain tuh. Silakan. Pak, kita UTS kapan, Pak? UTS ya namanya juga UTS, ujian tengah semester. Kamu hitung sendiri lah, kira-kira itu minggu. Kan kita pertemuannya kan sampai 16 kali ya. Tengah-tengah 16 kan berarti pertemuan 89. Nah, kira-kira pertemuan 9 tanggal berapa? Kamu cek sendirilah. Ya. Ini yang pertemuan kedua. Kedua dari sekarang berarti yang pertemuan 9 itu UTS. Ada yang tanyakan lagi? Bebas pertanyaan apa ini? Kita diskusi aja. Capek kalau saya ngomong sendiri, mending kita sharing aja. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siap. Saya pernah ngebor waktu itu ya, Pak, besi siku baja kayaknya. Terus saat pengeboran tuh sampai keluar percikan api gitu loh, Pak. Karena saking tebal besinya dan mungkin mata bornya sudah tumpul gimana. Terus gimana ya, Pak? Ada solusinya gitu loh, biar enggak panas banget soalnya, Pak. Sampai ini pertanyaan bagus ini. Kamu lihat benda kerjanya dulu. Benda kerjanya terbuat dari apa? Kekerasannya berapa? Kamu harus bisa mengidentifikasi benda kerja. Itu yang pertama ya. Identifikasi benda kerja yang kamu bor. Terus yang kedua, identifikasi kecepatan mesin bornya itu sendiri. Ya. Kalau udah ketemu benda kerjanya terbuat dari apa, otomatis kan kecepatan potongnya bisa diketahui. Kalau kecepatan potong bisa diketahui, terus dimensi mata bor juga bisa diketahui, nanti akan ketemu kecepatan RPM proses pengeboran. RPM rotasi bornya itu berapa. Nah, dari situ baru menuju ke proses identifikasi dari jenis mata bor. Nah, mata bor apa ini yang kamu pakai dulu. Kalau khusus buat ngebor kan ada sendiri, ada mata bor yang khusus buat melubangi, ada yang khusus buat ngebor awalan kayak center drill atau counter sink atau counter bore, macam-macam lah bentuknya lah. Setelah diketahui mata bornya, mata bor buat melubangi, kamu lihat mata bor itu buat benda apa, kekerasannya seperti apa. Nah, kalau mata bornya buatan asal-asalan misalkan ya, merek abal-abal, nanti yang kan habis duluan tuh mata bornya ya. Nah, itu yang berapa ya? Yang keempat ya. Terus yang kelima, kalau mata bornya udah benar, mereknya udah bagus, kekerasannya bagus, segala macamnya, terus putaran udah sesuai, benda kerjanya udah diketahui bahan kerja benda kerjanya. Nah, kamu melakukan proses pendinginan ya. Setiap kamu ngebor, kamu angkat, kamu bersihkan sekalian sama dikasih pendingin, coolant. Jangan langsung. Kalau langsung terus, ya otomatis nanti terjadi percikan api. Ya,
namanya panas ketemu panas akhirnya terjadi percikan. Ya. Kalau terus-menerus nanti akan terjadi pelelehan material. Jadi metalnya itu akan meleleh, masing-masing meleleh. Nah, kalau dibiarkan, kalau diberhentikan dengan cepat, otomatis bisa-bisa mata bor sama benda keruh bisa menempel itu. Ya. Jadi yang kelima ada proses pendinginan gitu ya. Ngebor kira-kira 1-2 mili, kamu angkat, kamu bersihkan sama kuas kalian sama kasih coolant. Seperti itu ya prosesnya ya. Nah, ini proses pengeboran ini kamu nanti pelajari pas waktu kerja bangku. Ya. Ya, Dil. Paham, Dil ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Siap. Ada lagi yang tanya kan? Mata bor bos, Pak. Mata bor? Merek apa tuh yang bos-bos itu loh, Pak? Bos. Oh, yang bos yang beli di pasaran itu. Wah, itu mah saya kurang tahu ya. Cari mata bor yang mata bor yang standar ya. Nah, biasa kita pakai, kalau perusahaan tuh pakainya Naji. Naji itu bagus itu. Tapi memang agak mahal ini. Oh, Naji. Jangan beli mata bor yang satu set, harga murah itu. Ya. Kalau tanya dulu ya soal apa kekuatan mata bornya dia nggak ngerti, Pak. Apa? Kita harus paham juga. Harus paham. Kamu kalau kamu biasa ngebor, terus biasa ngamati mata bor, kamu nanti bakal tahu nih mata bor ini bahannya apa, HSS atau apa. Ya, biasanya mata bor itu pakai bahannya itu HSS, ada tulisan HSS, high steel apa? High speed steel. Baja kecepatan tinggi. Sangat keras itu. Biasanya Naji yang dipakai. Jangan salah kalau dibandingkan dengan mata bor buat kayu atau aluminium, itu pasti ada bedanya. Ya. Iya, Pak. Cara gampangnya mengetes benda itu keras apa enggak, kamu adukan dengan apa ya, dengan besi lain lah. Kalau bunyinya nyaring itu biasanya lebih keras. Kalau enggak kamu apa namanya, gores-goresin ke rumput atau tabrakin kemana itu loh. Kalau bunyinya nyaring, sering kayak gitu, itu keras itu mata bornya. Seperti kita ngetes pisau yang keras itu loh. Kamu kan biasanya pakai nebas-nebasin rumput. Kalau bunyinya sering berarti keras. Itu cara gampang ya.